Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara. Satu menit lagi kita mulai nggih, Bapak Ibu. Sudah jam 9 tepat. Kita mulai pertemuan hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang hebat dan masih semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai Microsoft Form dan Office Online. Nah, dua fitur dalam Microsoft Office 365 ini akan sangat sering kita pakai dalam proses pembelajaran online di tahun ajaran baru ini. Mohon izin share materi ya. Ya. Nah, kali ini kita mempelajari Microsoft Form. Saya sampaikan PowerPoint-nya dulu. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke Microsoft Form, kita masuk ke browser office.com dulu. Kecuali jika Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi office.com di HP, bisa langsung masuk ke dashboard office.com. Langkah ini saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham. Nah, begitu sign in, kita akan muncul dashboard seperti ini kan ya biasanya. Maka kita pilih forms ini. Layar selanjutnya akan muncul seperti ini. Ada dua pilihan. Bapak Ibu bisa memilih formulir baru atau new form, kuis baru atau new quiz. Ya. Formulir baru ini biasanya digunakan untuk membuat kuesioner atau formulir pendaftaran untuk PBDB dan sebagainya. Kalau kuis baru, ini digunakan untuk ujian maupun ulangan harian atau kuis-kuis harian yang biasa kita berikan kepada siswa. Nah, ini langkah pertamanya. Jika kita memilih kuis, nanti akan muncul pertanyaan dan respon. Nah, ini pertanyaan untuk kita menginput apa saja yang ingin kita tampilkan di kuis kita. Kalau respon, nanti ini akan ditunjukkan sudah berapa banyak siswa yang mengerjakan kuis tersebut. Kemudian, setelah memberi nama kuis, akan muncul pengaturan tema. Jadi background-nya kuis ini kita bisa pilih. Nah, ini saya pilih yang warna kuning. Nanti kita bisa pilih yang mana saja temanya, bebas. Kita juga bisa menambahkan logo sekolah. Di sebelah sini ada gambar untuk insert image. Tidak dimasukkan pun tidak apa-apa. Di bawahnya ada masukkan deskripsi, ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Misal, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nah, itu bisa dituliskan di deskripsi. Atau ditulis kuis ini khusus untuk kelas 10 MIPA 2, seperti itu. Nah, tipe pertanyaan yang ada di Microsoft Forms, yang pertama pilihan ganda seperti yang biasa kita temukan di berbagai aplikasi pembuatan kuis. Di sini opsinya juga bisa ditambahkan sebanyak yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian ada jenis teks. Nah, teks ini digunakan jika kita... Kemudian fasilitas pendukung ini yang menjadi ini kok ada suara lain bersama Mas Menteri bahwa untuk Indonesia sudah ya. Saya lanjutkan. Pilihan yang kedua adalah teks tadi ya. Jadi ini pertanyaan untuk jawaban singkat atau uraian panjang bisa. Jadi kalau jawaban singkat
nanti kita bisa menambahkan jawaban yang kita inginkan. Misal, siapakah presiden pertama Indonesia gitu ya. Nanti bisa dituliskan di sini. Mohon mikrofonnya di-mute semua. Tambahkan jawaban ini juga kita bisa memberi beberapa opsi. Jadi misal presiden pertama Indonesia itu kan Presiden Soekarno. Bisa jadi siswa kita itu menjawab Insinyur Soekarno, Bung Karno, Pak Soekarno. Nah, itu bisa kita buat beberapa opsi pilihan sehingga apapun jawaban siswa asalkan itu sesuai dengan kunci jawaban yang kita berikan, maka mereka akan mendapatkan poin. Bu, maaf suaranya campur-campur ya. Iya, ada yang menghidupkan sebentar, saya matikan semua mic-nya. Sudah ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, mohon untuk tidak menghidupkan mikrofon ketika saya memaparkan materi. Saya share screen lagi. Nanti kita langsung praktek. Saya lanjutkan untuk ini tadi. Jenis teks tadi, jika jawaban singkat, kita bisa memberi beberapa opsi jawaban. Sehingga selama siswa menjawab sesuai kunci jawaban kita, maka mereka akan tetap mendapatkan poin di sini. Nah, poin atau skor ini bisa kondisional, kita bisa memberi berapapun skor yang kita inginkan sini. Kalau uraian panjang, maka nanti di sini tidak perlu ditambahkan jawaban dan poinnya dikosongi, sehingga Bapak Ibu nanti untuk jawaban yang semacam uraian atau esai itu mengoreksi dengan manual lalu menginput nilai di kolom poin. Jadi fleksibel. Kemudian jenis yang berikutnya ada pertanyaan yang jawabannya tanggal. Jadi misal tanggal berapa sih kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, siswa bisa memasukkan tanggal ini dengan mengklik kalender di sini. Ya. Kemudian ada juga jenis rating. Nah, rating ini ya semacam kayak kita sering memberi tanda bintang pada Gojek atau pada kuesioner tentang penilaian webinar yang kita lakukan. Nah, itu bisa seperti ini. Tinggal klik dia memberi kesan berapa bintang untuk gurunya gitu. Nah, untuk Likert ini sangat berguna jika kita ingin melakukan penilaian sikap ya. Untuk KI 1 dan 2 ini sangat bermanfaat. Opsinya 1 sampai 5 ini bisa kita tambahkan ataupun bisa kita kurangi. Ya. Misal untuk pertanyaan 1 kita buat bagaimana sifat disiplin siswa. Nah, nanti ini bisa diisi. Dia itu range-nya 1 sampai 5 atau mau dibuat 1 sampai 10. Itu bisa. Kemudian yang berikutnya ini bagian atau section ya. Kita bisa memecah sebentar. Kita bisa memecah form kita menjadi beberapa bagian. Kalau biasanya kita isi form pendaftaran webinar atau yang lainnya, biasanya kan begitu kita mengisi identitas, di bawah ada klik berikutnya. Nah, berikutnya baru masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk kuis, section ini berguna jika kita ingin membuat identitas siswa terpisah dengan soal. Jadi section 1 atau bagian 1, siswa diminta menginput identitasnya, baru klik berikutnya ke bagian 2, siswa mengerjakan soal. Gitu. Kemudian ada juga model pengunggahan file. Jadi kita bisa meminta siswa mengunggah file, misal bagaimana refleksi mengenai materi KD 3.7. Silakan diunggah file Anda. Nah, ini bisa digunakan sampai dengan 10 MB satu filenya. Tipe yang diizinkan ini macam-macam, bisa Word, Excel, PowerPoint, PDF, gambar, bahkan video maupun audio bisa di sini. Kemudian Net Promoter Score ini hampir mirip dengan rating tadi.
Cuman kalau rating itu berupa tanda bintang, kalau ini berupa angka. Jadi seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan pelatihan ini, itu antara 0 sampai 10 itu bisa. Nah, ini cara untuk membuat pertanyaan pilihan ganda, karena kita seringnya kalau online itu pakai multiple choice. Tinggal memasukkan teks soal, kemudian kita buat opsi-opsinya. Di sebelah opsi nanti akan muncul tanda centang dan tanda tong sampah. Nah, kalau tanda centang itu digunakan ketika kita menentukan bahwa pilihan inilah yang benar. Ya. Tidak ada A, B, C, D karena nanti bisa di shuffle, bisa diacak. Bisa jadi di siswa lain pilihan 21 ini ada di bawah, bisa di tengah gitu. Kemudian jawaban benarnya pun bisa lebih dari satu. Seperti yang Bapak Ibu temukan ketika mengerjakan kuis di Teacher Academy, kan ada beberapa soal yang opsinya bisa dipilih lebih dari satu. Dan kalau nanti ada muncul tanda tong sampah, itu berguna kalau kita ingin membuang opsi yang sudah kita buat. Nanti detailnya kita praktekkan langsung saja. Nah, ini saya yakin sudah paham juga sama dengan Google Form. Nah, jika kita sudah selesai mengerjakan pertanyaan yang ada di kuis, menyusun. Nah, ini ada pilihan pratinjau atau preview ya. Previewnya ada dua pilihan. Kita ingin melihat kalau kuis ini dibuka di komputer itu tampilannya seperti apa. Atau mungkin siswanya bukanya di seluler atau di HP. Nah, tampilannya seperti apa. Gitu. Kalau sudah yakin, kita bisa lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu membagikan kuis kita. Di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa kirim link, bisa kirim barcode. Ini tanda untuk embed. Embed itu nanti bisa ditempelkan di blog kita. Bisa juga mengirim email. Cara yang termudah dan sering dilakukan tentu saja pakai link ya. Nanti di link ini, jika kita klik link, akan ada dua pilihan seperti ini. Hanya orang-orang tertentu di organisasi saya, nah, misal Bapak Ibu ingin mencoba hanya di kelas kita saja, itu bisa. Atau siapa saja, asalkan mendapatkan link kuis kita. Nanti kalau linknya sudah selesai kita pilih, akan otomatis muncul link di kolom ini. Kita tinggal klik salin. Lalu dipastekan di mana kita akan mengumumkan kuis tersebut. Ini ya. Ini kalau dengan cara email, tinggal dibuka. Kalau email untuk Microsoft itu Microsoft Outlook. Seperti kita mengirim email ya seperti biasa itu. Sepertinya lebih mudah kalau kita langsung praktek ya. Bentar. Nah, ini saya sudah masuk ke office.com. Nanti kan akan muncul dashboard seperti Bapak Ibu biasanya lihat. Lalu pilih forms, akan muncul seperti ini. Kita klik create new form atau buat formulir baru. Ini. Nah, kita bisa isi judulnya di sini. Misalkan kuesioner diseminasi, gini ya. Boleh ditambahkan gambar logo MIE atau apa, atau tidak usah ditambahkan juga bisa. Deskripsi boleh ditambahkan, boleh tidak. Nah, ini misal Microsoft 365. Nah, kita punya pilihan, jadi walaupun di form juga ada pilihan choice, text, rating maupun date ya. Kita buat choice aja misal. Materi apa
yang Anda dapatkan ya. Simple aja begini. Misal ini form, Teams. Kita juga bisa menambahkan di sini add option. Di sini sudah ada pilihan. Nah, kita bisa langsung menggunakan pilihan di sini ya, sway gitu. Nah, kemudian ini OneNote. Atau kita pilihannya 3 saja, bisa dibuang. Ini ada tanda tong sampah. Nah, gitu. Jika sudah selesai, tinggal digeret ke bawah. Nah, langsung muncul seperti ini. Misal kita tambahkan baru pengen model teks gini ya. Bagaimana kesan Anda? Gini saja. Nah, ini bisa kita pilih dia mau long answer atau short answer gini. Bisa di-on-kan, bisa diaktifkan. Required atau diwajibkan mengisi, ini di-on-kan, maka peserta diseminasi wajib mengisi nomor 2 ini. Jika ini tidak diaktifkan, mereka bisa melewati pertanyaan ini. Ya. Nah, kalau rating, nah ini misal kesan Anda terhadap trainer misalnya. Levelnya atau bintangnya bebas. Pada umumnya 5, misal mau dikasih 4 aja atau 2. Nah, ini akan berkurang. Sesuai dengan jumlah bintang yang kita inginkan. Gini. Ya. Simbolnya pun bisa diganti, bisa simbol bintang seperti biasa atau berupa angka saja. Nah, begini. Di sebelah bawah, ini ada pilihan subtitle, label, atau add branching. Nah, ini bisa kita tambahkan, misal kita pilih subtitle, itu memberi deskripsi untuk soal ini. Ya, misal kesan Anda terhadap trainer, nah silakan diisi nama trainernya, misal trainernya saya. Gini. Nah, kalau sudah selesai, geret ke bawah, dia akan langsung masuk. Jika misal kita itu ingin mengubah susunan pertanyaan, tinggal klik salah satu pertanyaan saja. Kemudian ada tanda panah ke atas dan ke bawah. Nah, ini digunakan untuk memindahkan soal. Nah, misal kita ingin dia taruh di bawah. Nah, dia akan langsung paling bawah di sini, di bawahnya. Kemudian kalau ingin mengcopy juga bisa pakai ini, copy. Langsung muncul di bawahnya pertanyaan yang sama persis. Nah, ini berguna jika kita ingin membuat soal dengan model yang sama. Nah, ini inginnya kita jawaban singkat. Nah, tinggal di-copy aja, lalu diganti pertanyaannya. Misal ini kritik. Nah, gitu. Sudah selesai. Kemudian kita bisa atur tema. Nah, misal yang begini saja. Bisa diubah-ubah. Nah, kemudian kita cek preview atau pratinjau. Ini ada pilihan komputer dan mobile atau HP. Nah, ini saya ingin pilih model komputer, maka tampilannya begini. Ini judul kita tadi. Nah, di sini ada tanda corong. Nah, sebentar, tunggu. Nah, ini namanya immersive reader. Immersive reader ini berfungsi untuk barangkali, mohon maaf, ada siswa kita yang kekurangan, dia mungkin tidak bisa melihat dengan baik begitu ya, agak gak enak ini ngomongnya. Jadi nanti akan muncul tulisannya itu diperbesar, dan jika tidak bisa melihat, bisa di play, nanti akan muncul suaranya. Jadi soalnya ya.
Nah, nanti untuk pengaturan ininya boleh pakai female atau male, yang membacakan boleh perempuan atau laki-laki, begitu. Kalau ingin mengubah tampilan di mobile, nah munculnya begini. Kita bisa scroll di sini. Sama dengan tadi, ini tanda buku dan corong itu berguna bagi siswa yang ingin melihat dengan mode tulisan besar-besar seperti tadi atau mode audio, soal dibacakan. Jika sudah selesai, tinggal klik submit. Jika kita sudah yakin dengan preview kita, sudah puas, tinggal back. Lalu di sini ada titik 3, kita bisa membuat setting atau pengaturan. Nah, ini kita ingin tahu siapa saja sih yang bisa mendapatkan kuis kita. Nah, ini jika kita ingin memberikan pada orang tertentu, pilih yang bawah. Atau kita ingin memberikan pada siapa saja, klik yang atas. Opsi untuk tanggapan dari kuesioner ini, jika kita memilih yang atas, maka tidak ada batasan waktu dalam mengisi kuesioner ini. Nah, jika kita memilih yang bawah ini, maka pengaturannya bertambah. Inginnya dimulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Jika saya buat ini dimulainya hari ini, pukul 10.30, maka sebelum hari dan pukul ini, siswa atau orang yang kita beri linknya tidak akan bisa mengakses kuesioner kita. Begitu juga jika end date-nya atau jam dan hari terakhir yang kita pasang di sini itu sudah dilewati, misal dia mau mengisi jam 12 siang, maka dia juga tidak bisa mengakses kuesioner ini. Jika kita mengaktifkan shuffle question, maka pertanyaannya akan diacak. Ada pilihan all question sama log question. Jadi kalau all question, seluruh pertanyaan akan diacak mulai dari nomor 1 sampai akhir. Jika log question kita aktifkan, nah kita bisa pilih beberapa pertanyaan yang tidak ingin kita acak. Ya, misal pertanyaan 1 dan 2 itu berupa pengisian identitas peserta, maka kita kunci aja pertanyaan tersebut. Ya. Saya praktekkan langsung di sini, sebentar. Pertanyaannya saya tambahkan. Nah, nama. Tadi kan ini pertanyaan masuk ke nomor 2. Diisi dengan nama lengkap. Kemudian saya pindah ke atas. Ditambahkan lagi misal email. Nah, kita punya tambahan soal di nomor 1 dan 2. Maka dalam pengaturan, ketika kita mengacak pertanyaan, kita bisa mengunci, oh saya ingin pertanyaan 1 sampai 2 itu tidak teracak. Kemudian bawahnya ini ada customize thank you message. Jadi begitu peserta yang mengisi kuesioner itu selesai, sudah mengsubmit, akan muncul kalimat terima kasih. Misal ini respon Anda sudah disubmit atau tanggapan Anda sudah direkam, itu bebas. Atau bisa ditambah sendiri. Terima kasih, gitu boleh, bebas. Notifikasinya boleh diaktifkan, boleh tidak. Jika kita menerima lewat email itu bisa dicentang jika ingin dinotif. Kalau saya biasanya tidak saya aktifkan. Nah, ini settingnya sudah selesai. Sekarang cara membagikan kuesioner kita. Ada 2 pilihan seperti tadi, hanya orang-orang tertentu atau siapa saja yang memiliki link. Saya pilih siapa saja.
maka linknya ini akan muncul. Ini. Tinggal kita copy. Misal nantinya saya kopikan di menu chat di sini ya. Akan muncul link kuesioner yang kita buat. Jika ingin memperpendek link juga bisa. Terserah Bapak Ibu mau pakai aplikasi apa untuk memperpendek link. Kalau saya biasanya menggunakan Bitly. Apakah muncul ya ini layar Bitly-nya? Nah, kita pastekan link tadi. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk penulisan di belakang link kita bisa custom, bisa diubah. Misal ini langsung ditulis kuesioner diseminasi. Diseminasi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Cuman karena saya sudah terlalu lama pakai Bitly ini, maka izin saya untuk mengubah backup sudah expired kecuali saya membayar ya. Nah, jadi kita pakai ini aja, copy. Nah, dengan link yang sama kita akan bisa mengakses kuesioner yang kita buat tadi. Demikian contoh untuk kuesioner. Kalau untuk kuis hampir sama. Kita masuk ke form dari awal. Nah, di sini ada pilihan form dan kuis. Yang tadi saya mencontohkan form. Untuk yang kuisnya caranya juga hampir sama. Saya contohkan kuis yang sudah jadi. Sebentar. Nah, ini contoh kuisnya. Di sini saya punya beberapa section atau bagian. Ini judul. Untuk poin, ini nanti akan muncul sendiri ketika kita sudah mengisi poin-poin tiap pertanyaan. Kemudian ini deskripsinya boleh diisi nama Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kemudian untuk bagian pertama saya isi identitas peserta. Nah. Kemudian untuk yang kedua ini kelas. Kelasnya saya buat model seperti ini. Pertanyaan hanya kelas, kemudian di bawah dikasih subtitle seperti contoh saya tadi. Lalu ini saya beri rentangan karena kelas 10 MIPA di tempat saya hanya 1-5, maka saya beri rentangan begini. Caranya ada di sini pengatur titik 3. Nah, ini ada restriction atau batasan. Nah, tinggal diklik batasannya itu apa. Nah, saya ingin siswa hanya menjawab nomor maksud saya. Nomor antara nomor 1-5. Maka nanti siswa bisa menjawab di sini. Nah, kita geret ke sini. Sama dengan ini, nomor absen juga saya batasi hanya pakai angka. Masuk ke seksi 2, ini bagian kedua. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya.
pilihan ganda seperti biasa tadi. Nah, ini contoh yang menggunakan gambar. Nah, ini saya memasukkan tabel. Di mana memasukkan gambar? Nah, ini ada di sebentar. Begitu kita menambahkan pertanyaan, akan ada pilihan insert gambar. Sebentar, saya buat tambahan gambarnya. Ini sudah jadi soalnya ya. Ini. Jadi bisa klik gambar ini untuk mengupload gambar yang ingin kita tampilkan di soal tersebut. Ya. Nah, ini contoh soal saya yang menggunakan video. Jadi siswa bisa menonton video terlebih dahulu. Saya cukup ngambil videonya dari YouTube atau Bapak Ibu bisa mengupload video yang jenengan punya, sehingga nanti siswa bisa menganalisis. Ini. Kemudian di bagian bawah siswa mengisikan jawaban singkat dan saya memberikan beberapa pilihan jawaban. Jadi, jika siswa itu menjawab dengan model reaksi seperti ini, dia akan mendapatkan poin penuh 14. Pakai cara begini juga bisa, jawaban ini bisa, di sini juga bisa. Mau menambahkan model jawaban lain juga bisa, Bapak Ibu. Jadi kita ingin siswa itu memberikan sedikit uraian reaksinya, tapi tidak perlu mengoreksi manual kalau dengan cara seperti ini. Kalau ingin mengoreksi manual, Bapak Ibu tinggal aktifkan long answer ini atau jawaban panjang. Maka poinnya dikosongi. Ini kalau langsung saya preview aja. Dengan model mobile. Nah, nanti akan tampil seperti ini untuk siswa kita. Sebentar, mohon maaf ya. Nah, ini identitas peserta didik di section pertama. Ini saya kunci lock question, jadi tidak bisa diacak. Harus diisi terlebih dahulu. Misal begini. Nomor absen. Baru next. Nah, next ini akan muncul jika kita mengaktifkan section atau bagian tadi. Nah, ini jawabannya. Karena saya tidak mengaktifkan wajib diisi, maka kita bisa lewati saja soal-soal ini. Lalu di next. Saya buat soal ini 3 bagian. Nah, bagian yang ketiga saya buat kuesionernya. Dan kuesioner saya buat semua wajib diisi. Sehingga dalam 1 kali membuat kuis kita bisa mendapatkan 2. Jadi kognitifnya dapat, pemahaman siswanya juga dapat. Jika ingin menilai sikap juga bisa. Kita ganti saja pertanyaan-pertanyaan di bagian 3 ini. Nah, misal ini saya jawab kurang paham, ini cukup paham, gini terus. Nah, ini model yang
angka rentang 0 sampai 10. Nah, ini misal begini. Lalu di submit. Jadi kita pun sebagai pembuat soal bisa mencoba bagaimana kalau kita sebagai siswanya mengerjakan soal tersebut. Gitu. Demikian untuk materi Microsoft Form. Kita lanjut ke materi kedua mengenai Office Online. Saya buka tabnya dulu. Nah, untuk materi berikutnya, Office Online ini saya yakin super mudah ya. Ini tampilan saya, dashboardnya ada di sebelah kiri. Saya buat Office Online-nya ada di atas. Jadi seperti kita kenal, Microsoft Office yang sering kita pakai itu adalah Word, Excel, dan PowerPoint. Bedanya kalau di sini Office-nya online. Jadi setiap perubahan yang kita lakukan di dokumen kita akan auto saving. Saya beri contoh untuk PowerPoint. Lama. Nah, ini sama dengan PowerPoint biasanya. Ada blank slide, jadi kosong, seperti yang kita buka di Office PowerPoint biasa. Dan juga ada desain-desainnya persis. Cuman kalau di Office Online, desainnya lebih banyak dan lebih modern. Nah, gini. Kita bisa pilih berbagai macam desain di sini. Ini. Misal saya pilih ini. Nah, ini tampilannya ya. Maaf lama sekali kalau di laptop saya. Nah, bisa kita lihat di sebelah kiri, setiap slide-nya akan otomatis muncul desain yang berbeda. Gini. Ini kerennya kalau kita pakai Office Online. Nah, jadi ini misal kita ingin tema rekreasi ya. Tinggal isi saja. Nah, misal karena saya di Banyuwangi, misal ini Kawah Ijen gitu ya.
Ini lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tinggal dipilih aja find your fun. Kita pakai yang camp. Nah, ini bisa diganti. Karena tadi kita pilih Gunung Ijen, hiking atau naik tebing, camp. Nah, ini fishnya sama shell-nya kan tidak cocok. Bisa kita ganti. Atau tidak suka sama desain ini, bisa di cut semua. Isinya bisa disesuaikan dengan yang kita inginkan. Misalkan ini cafe, nah, kita bawa kopi. Nah, ini diganti sulfurnya, belerang, nah, dan seterusnya. Nah, itu contoh dari PowerPoint. Saya yakin tidak perlu menjelaskan detail, karena kalau Bapak Ibu guru pasti sudah canggih menggunakan Office ya. Cuma bedanya kalau online, nah ini terlihat auto saving. Kita tidak perlu klik lagi Ctrl S. Setiap yang kita kerjakan langsung disimpan. Dan desainnya juga lebih bermacam-macam. Dan dokumen yang kita buat itu semuanya di save di Office 365. Ini saya klik file. Lama. Ya, nanti kalau kita ingin save filenya di komputer kita sendiri, tidak di OneDrive atau di Office 365-nya, kita nanti klik ini, file, kemudian save as. Seperti biasa kita menyimpan dokumen kita. Nah, ini untungnya keluar. Nah, ini ya, save copy dulu boleh, atau langsung download as apa gitu. Saya biasanya pilih yang save a copy. Nah, ini kalau save a copy online, kita menyimpan salinannya di OneDrive kita. Kalau pilih download as, nah, kita mau mendownloadnya sebagai apa? Tetap sebagai PowerPoint atau langsung diubah jadi PDF atau ODP. Kalau ODP ini jarang kita pakai ya, atau hanya sebagai gambar. Kalau kita ingin pilih yang paling atas, nah, presentasinya tetap berupa PowerPoint, kita download. Nah, ini muncul seperti ini. Akan otomatis tersimpan sebagai PowerPoint offline di device kita, di laptop kita. Demikian materi hari ini, Bapak Ibu. Semoga cukup bisa dipahami ya. Silakan dilanjutkan dengan tanya jawab. Boleh langsung, boleh lewat chat. Saya, Bu. Oke, monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Waalaikumsalam. Reni. Oke. Terkait dengan pembuatan Office online tadi, berarti kalau mau buat PowerPoint gitu ya, Bu, berarti harus tersimpan, maksudnya nggak bisa langsung kita aktifkan langsung untuk slideshow-nya, seperti kalau kita mau ngajar di kelas kan biasanya pakai PowerPoint gitu ya, Bu, ya. Berarti nggak bisa harus save as tadi itu dulu ya. Itu opsional ya, Bu. Kalau ingin ditampilkan di kelas itu menggunakan online, Ibu di laptop atau HP-nya itu tersambung dengan internet, ya tidak usah di-save. Jadi bisa langsung di slideshow di tempat kita mengerjakan tadi. Begitu, Bu Reni. Yang kedua, Bu, untuk pembuatan Microsoft Form, untuk melihat nilai tadi Ibu belum menampilkan bagaimana cara melihat atau ambil rekap nilai murid-murid kita. Iya, saya lupa. Ya, terima kasih. Ya. Langsung saya jawab saja ya. Saya bukakan formnya. Terima kasih sudah diingatkan. Bentar.
ini ya, saya belum klik respon tadi, lupa. Di sini untuk uji coba 4 kimia saya sudah ada 6 respon. Masih loading. Nah, menu respon yang ada di Microsoft Form, di bagian atas kita akan melihat jumlah siswa yang mengerjakan. Di sini terlihat ada 6 siswa. Kemudian ini skor rata-ratanya. Jadi dari 6 siswa tersebut rata-rata skornya ternyata hanya 28,7. Ini statusnya close, artinya respon untuk kuis ini sudah saya tutup. Jadi di date-nya tadi ini sudah terlewati. Nah, kita bisa melihat hasilnya langsung dari form ini. Nah, ini kita lihat bahwa yang mengisi adalah anak-anak ini. Nah, ini jawabannya akan muncul di sampingnya. Misal untuk soal yang pertama, skornya 4. Nah, ternyata jawaban yang kita dapatkan, kita hanya mendapatkan jawaban benar 67%. Artinya yang benar hanya 4 orang dari 6 itu. Nah, ini apa? Ini pilihan jawabannya. Nah, warnanya ini kalau kita pilih yang A, warnanya biru, B, oranye, dan seterusnya ini ya. Ternyata dari 6 siswa tadi memilihnya antara pilihan B dan C. Ini, oranye sama hijau. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan untuk analisis hasil ulangannya. Analisis butir soal juga bisa. Ini artinya distraktornya atau pilihan ganda yang saya buat untuk A, D, dan E ini tidak berguna karena siswa tidak akan terkecoh untuk mengerjakan itu. Nah, ini respon yang bawah. Nah, ini mulai ada pilihan 3. Jadi kita bisa melihat seperti ini. Ini berguna sekali untuk analisis butir soal. Nah, kalau ini semua pilihan bisa terjawab. Nah, untuk soal nomor 8, saya menambahkan other option. Jadi, pilihan gandanya saya kosongi. Ini berguna kalau siswa itu merasa pilihan A sampai E itu enggak ada yang benar. Jadi, dia bisa mengisi sendiri. Nah, ini masing-masing memilih pilihan yang berbeda. Jadi, distraktornya sudah oke, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini untuk hasil kuesionernya. Rating untuk penilaian terhadap proses pembelajaran kimia saya 4,33 ini. Jadi ada yang memilih bintang 4, ada yang bintang 5. Kesannya ini pakai Net Promoter Score tadi, jadi berupa seperti Speedo begini ya. Nah, siswanya yang suka terhadap proses pembelajaran kimia, ini ada 3 orang. Yang pasif atau sedang saja 2 orang. Yang abai atau tidak peduli 1. Gini, nanti kelihatan sini. Kemudian penilaian kinerja guru, ratingnya muncul seperti ini. Ini jika kita melihat hasil secara langsung di Microsoft Form. Nah, kita juga bisa mengunduh dalam bentuk Excel ini, open in Excel. Nah, ini sedang diunduh. Nah, apakah layar Excel-nya muncul? Biasanya kalau ganti layar ada nggak muncul? Belum. Nggak muncul ya? Ngaji timbang nyanyi.
Sudah muncul, Mbak. Ternyata mic saya di mute tadi sama anak saya. Ya, saya ulang tadi. Untuk Excel ini, kita bisa melihat skor total. Nah, ini untuk tiap siswa. Kita juga bisa melihat dia mulai mengerjakannya itu pukul berapa dan menyelesaikannya pukul berapa. Jadi jika dia poinnya itu tinggi sekali, tapi mengerjakannya itu hanya 5-10 menit, nah itu yang perlu diragukan, itu ilmunya laduni atau bagaimana itu ya. Jadi kita bisa cek dari lama pengerjaannya. Nah kalau untuk analisis per soal, kita geser aja ke kanan. Nah ini untuk soal yang pertama, siswa pertama itu poinnya 4, dia berarti benar, dan seterusnya ini ya. Nah, kita bisa cek terus ke kanan. Inilah hasil yang kita dapatkan dari penggunaan kuis dengan Microsoft Form. Apakah cukup jelas, Bu Reni? Nanti kita, maksudnya kalau kita tidak langsung praktek ke laptop kita masing-masing kan masih gerambiang ya gini nih. Iya, Jadi harus langsung kita praktek. Oke. Tapi Oh ya, Bu, sudah lagi. dipahami Gimana, ya, Bu? Bu ya? Sudah Sudah, dipahami Ya, ya, lihatkan sama. di respon tuh. Sudah. Oke. Sepertinya hampir sama dengan Google Form. apa namanya? Google Form. Ya. Hampir sama dengan Google Form. Cuma Ya. cara-caranya saja yang sedikit berbeda. Ya. Gitu dulu. Terima kasih. Ya, silakan ini yang angkat tangan, Bu Yunia, monggo. Ya, assalamualaikum. Tadi kan untuk membuat soal pilihan ganda itu kan misalnya kita ingin ngacak, itu kan diacak nomornya ya. Kalau sekalian diacak sama pilihan gandanya juga bisa nggak? Bisa. Kayak Bisa, kalau di Microsoft Form ini biasanya teracak otomatis. Kalau kita shuffle question ya pilihan gandanya tershuffle juga. langsung. Iya. Kalau yang kedua, misalnya kita ingin ganda yang satunya itu ingin jawabannya hanya satu. Jadi misalnya A, B, C, D, E jawabannya hanya A. Terus misalnya yang nomor berapa itu ingin jawaban ganda kayak kita mengerjakan kuis kemarin kan ada yang benar double 3, ya. double gitu. Itu kan kalau kita nggak ada perintah di situ untuk kalau yang A, B, C, D, E jelas kan milih satu ya. Apa perlu kasih Aku gak gitu. Matikan. Sebentar saya mute yang bullet satu, tapi pilih yang benar gitu. Ya. Kalau kemarin di situ kan juga nggak ada perintah seperti itu. Pokoknya ya kalau kita jawab satu berarti salah gitu kan karena jawabannya 3. Kalau di soal untuk anak-anak gimana? Apa kita memberitahu dulu atau di soalnya? Ya. Untuk soal yang kita inginkan itu pilihan gandanya benar lebih dari satu, perintahnya bisa dimasukkan di soal tersebut. Nah, tadi kan ada pilihan subtitle ya. Jadi setelah kita input pertanyaan, kita tambahkan subtitle. Nah, itu perintah khusus soal tersebut. Jadi pilihlah jawaban mana saja yang kalian anggap benar. Jadi boleh lebih dari satu. Nah, itu bisa diisikan. Subtitle di soal tersebut saja. Tidak berlaku langsung di-apply ke semua soal. Oke. Ya. Terus Mbak, ya yang ketiga, kemarin kan kita waktu ngerjakan PAT itu ya, kalau misalnya menampilkan gambar, apalagi video, kayaknya enggak bisa yang kemarin kita ujian PAT itu loh. Kan gambarnya jadi acak-acakan, kadang nggak bisa dilihat gitu kan. Kalau untuk ini enggak ya, untuk yang form ini ya. Pasti bagus ya. Ya. Karena kalau yang ini sudah saya coba ke
beberapa siswa kelas 12 dan ternyata memang sesuai yang kita inginkan, posisi gambarnya kalau ingin di kanan ya munculnya di kanan, videonya juga lancar selama siswanya juga ada kuota gitu. Iya, 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 iya. Ya, Ya, terima kasih. ya sama-sama. Monggo, jika ada yang mau bertanya lagi, saya yakin akan lebih lega kalau sudah mencoba sendiri. Di chat ada pertanyaan, apakah teksnya perlu di snipping? Nah, kalau teks saja tidak perlu snipping tool ya, Bu ya. Jadi kita tinggal ketik aja di situ. Snipping itu berguna jika kita misal memasukkan soal bahasa Arab misal tadi ya, karena pilihan yang di Microsoft Form itu hanya matematika, mungkin untuk tulisan bahasa Arab tidak bisa kita input, maka kita ketikkan aja di Office kita, di laptop kita seperti biasa, lalu di snipping, ditempel di situ berupa gambar. Ya. Seperti saya membuat soal kimia, itu tadi pilihan gandanya berupa reaksi. Nah, persamaan reaksi untuk di Microsoft Form ini tidak ada. Jadi tidak bisa membuat tanda panah, simbol-simbol kimia, maka saya snipping. Gitu. Nanti di-insert berupa gambar. Monggo, ini ada yang angkat tangan. Pak Munib, monggo. Oke, terima kasih Mbak. Okay. Tadi kan di beberapa soal itu kan ada soal berupa video Mbak ya? Iya. Di sini di Kalimantan itu kan terkendala sinyal itu kadang bagus, kadang hilang gitu. Nah, jika dalam proses mengerjakan soal berupa video tadi, videonya itu terputus atau tidak terputar, apakah soalnya itu bisa dilanjutkan apa jika soalnya itu iurannya misalnya belum selesai dikerjakan, soal itu nggak bisa lanjut ke berikutnya, apa gimana? Terima kasih. Ya. Untuk soal video, kalau khawatir macet, maka kita bisa membuat dia tidak perlu diisi. Jadi kan di bawah ada tombol required itu tadi atau wajib diisi, jangan diaktifkan. Jadi siswa bisa men-skip soal tersebut. Seperti contoh saya tadi kan soal pertama sampai terakhir saya buat bisa di-skip karena itu cuman uji coba. Begitu Pak Munib. Iya. Siap Mbak. Makasih Mbak. Oke. Siapa lagi ini yang bertanya? Monggo angkat tangan kalau mau bertanya. Saya Mbak. Iya Pak Sadi. Ini saya masih ingat dengan rhythm itu loh Mbak. Fungsi rhythm itu sebenarnya untuk apa sebenarnya Mbak? Oh, kembali lagi ke rhythm ini ya Pak. Iya, jadi penasaran disuruh kasih kode ini sebenarnya untuk apa gitu. Rhythm kode itu seperti kita itu daftar hadir di MEC Pak. Jadi kita sudah sign in ke MEC dan berhasil mengakses MEC. Nah, itu menggunakan rhythm. Makanya rhythmnya itu hanya 2 hari pertama, tidak perlu setiap hari. Walaupun ada beberapa kelas yang rhythmnya setiap hari. Karena dengan 2 hari saja kita memasukkan itu artinya kita sudah canggih masuk ke MEC. Makanya dikasih sertifikat MIEE itu, Microsoft Innovative Educator. Cukup 2 kali karena pelatihan ini kan seharusnya hanya 3 hari nggih. Jadi karena kemarin tuh pembukaan, sebagian besar kelas baru memulai pelatihannya hari ini sampai tanggal 9, 3 hari saja. Lalu tanggal 10-nya sudah harus mengumpulkan semua tugas. Kalau saya curi start dulu di depan, barangkali nanti butuh waktu mengerjakan tugas lebih lama dan saya buat pelatihannya 4 hari. Sehingga tidak terlalu penuh dalam satu pertemuan mengajarkan berbagai materi. Begitu Pak Sadi. Jadi hari ini dan besok nggak ada rhythm. Rhythm hanya untuk membuktikan kita bisa masuk MEC begitu. Kemungkinan punya ini enggak apa? Kalau ada anggota yang nggak rhythm gitu, itu punya masalah nggak dia dengan itu? Atau dia langsung mengerjakan kuisnya saja tanpa rhythm? Bisa nggak gitu? Mengerjakan kuis saja tanpa rhythm bisa, cuman dia akan kekurangan 1 sertifikat MIEE, Pak. Gitu ya.
Iya. Habis itu ini Mbak, ini PowerPoint. Nah ini kenapa PowerPoint ya, atau berlaku untuk Word, Excel gitu. Ini umpamanya kita di laptop, kita menggunakan Office yang jadul lah gitu, anggaplah 2007 gitu. Kita habis itu kita ketik online apa segala macam itu menggunakan Office 365. Habis itu terdownload, kemudian kita membacanya kan di offline kan 2007. Itu apakah berserakan filenya, tulisannya apa atau gimana gitu? Atau dia menyesuaikan otomatis gitu? Kalau untuk mengubah dari online ke offline tadi disarankan kan download as copy ya. Jadi kita mendownload kopiannya persis dengan yang online. Sehingga nanti kalau kita membuka offline itu tidak ada perubahan. Selama ini sih saya mencobanya dari online ke Windows yang Office 2010. Kalau 2007 saya belum pernah nyoba, tapi biasanya ya tetap gitu Pak, tidak ada perubahan. Kan vendornya sama-sama dari Microsoft, cuman beda kecanggihan aja, beda versi aja Office-nya. Begitu Pak Sadi. Ya karena saya punya pengalaman kan itu ngetik di 2010 gitu kan, habis itu 2010-nya error. Saya buka cadangan yang 2007, habis itu berantakan gitu tulisannya, terutama di Word yang saya rasakan. Yang Word, ya. Kalau Word, ya. Kalau Word memang kan seringnya begitu, tapi kalau PowerPoint dan PDF cenderung tetap, Pak. Oh ya, ya kasih Mbak. Iya. Tunggu Mbak, ini saya tadi capek ngotak-ngatik section pertama, section kedua itu membuatnya gimana itu? Saya pernah di Google Form membuat itu, tapi di sini lupa saya. Membuat section pertama, section kedua itu. Iya. Ya, sebentar lagi saya praktekkan lagi. Saya tampung dulu. Ini ada yang angkat tangan lagi apa? Yang tadi saking belum diturunkan tangannya ya. Adakah yang bertanya lagi? Saya, Bu. Oh, Saya, monggo. Mohon maaf Bu, terkait dengan yang kemarin yang sudah dipelajari kemarin tentang OneNote, boleh nggak Bu saya tanya ke sana ini mumpung gini sama ya, boleh OneDrive ditampung aja, nanti saya tampung. Ya. Oh, okay. Baik. Tadi saya sudah buat OneNote Bu, catatan untuk pembelajaran yang di grup saya. Nah, apakah kalau saya sudah buat OneNote seperti itu, tanpa saya harus nge-share, apakah di kelas saya itu langsung bisa membaca apa bagaimana? Nah, di kelas meeting, maaf, Microsoft Class yang saya buat itu apa? Anak-anak bisa langsung membaca, apa harus tetap share link gitu? Sama dengan form Microsoft tadi itu, berarti apa saya tunggu nge-share dulu di Word, di WAG begitu dulu, apa langsung sudah ada di grup itu tugasnya, gitu Bu. Terima kasih. Ya. Untuk OneNote, catatan yang kita buat akan tersimpan di drive kita sendiri. Jadi kalau ingin siswanya mendapatkan catatan yang sama, maka kita share linknya pada siswa. Itu pilihan pertama ya. Cara yang kedua, catatan kita itu dimasukkan ke files di Teams. Jadi di Teams kan ada menu files, di situ ada folder materi kelas, itu bisa Ibu masukkan di situ, atau dimasukkan di OneNote kelas notebooknya atau buku catatan kelas. Nah, di situ kan siswa punya ruangan tersendiri. Nah, silakan bisa di-share di situ sehingga tidak perlu lagi mengirimkan link kepada siswa. Jadi intinya ya harus dipindahkan dulu dari ruangannya Ibu ke kelas atau ke OneDrive yang sudah di-share. Begitu, Bu. Baik. Nah, tadi itu saya membuat OneDrive OneNote ya Bu ya. Tulisannya itu kalau saya copy, kalau maksudnya gini saya ngetik nih. Jadi harus saya pengaturannya itu kok lebih enak kalau di Word-nya Microsoft yang tidak pakai 365 itu Bu. Apa ya, enggak bagus. Saya maunya tulisan saya rata, tapi kok jelek gitu. Nah, akhirnya tadi saya caranya membuat materi dulu, baru saya PDF-kan, kemudian saya share PDF print out apa itu tadi saya klik yang itu sehingga di OneNote saya itu keluar PDF dan langsung kelihatan bacaannya gitu Bu. Jadi sulit gitu loh untuk natanya. Oke, terima kasih.
Iya. Kalau penataan di OneNote itu sebenarnya ada pilihan di align-nya, bisa align left, center, atau right ya Bu ya. Cuman belum terbiasa aja mungkin ya. Dan memang lebih simpel kalau kita punya materi yang nggak usah diketik lagi, tinggal dimasukkan ke catatan kita. Karena OneNote di Classbook kita, OneNote Classbook itu fleksibel. Kita bisa ketik langsung di situ atau bisa insert file yang sudah kita punya. Itu nggih. Untuk OneNote-nya bisa dipelajari lebih dalam karena itu materi sudah kemarin, nggih, mohon maaf. Saya fokus dulu untuk yang mau bertanya pada materi hari ini. Dan mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, saya mencoba mempraktekkan lagi karena tadi ada ya pertanyaan dari Pak Mbak, Sadi. maaf Mbak, satu Iya. Mbak. Iya. Tunggu, tadi ingat sekarang lupa lagi. Ini bentuk, ya, ini saya barusan ngotak-ngatik antara formulir baru dengan kuis baru gitu. Ya. Ini bentuknya sama ya Mbak ya? Maksudnya Ya. ada penampilannya sama, nggak ada perbedaan antara kuis baru dengan formulir baru gitu. Ya, kalau untuk tampilan memang sama antara form dan kuis. Pilihan form pun bervariasi, bisa pilihan ganda, bisa penilaian sikap yang rentang tadi bisa bintang. Bedanya hanya satu, kalau kita membuat pilihan ganda, maka kita bisa membuat kunci jawaban, mana jawaban yang benar itu hanya di menu kuis. Kalau di menu form tidak ada pilihan jawaban benar. Itu tidak ada kunci jawaban. Bedanya di situ Pak Sadi. Oh, berarti bedanya di kunci jawaban ya Mbak ya? Iya, betul. Oh, iya. Ya itu dia, saya nggak tahu ini saya buka kuis baru kok sama dengan formulir gitu. Ya, Pilihannya apa yang membedakan? Iya. Iya, sama gitu. Sama memang. Oh, iya, Karena makasih, Mbak. ya, Microsoft Form inginnya kita membuat form maupun kuis itu bervariasi, fleksibel ya, cuman ditambahi opsi kunci jawaban untuk di kuis. Berarti Pak Sadi sudah paham ya, tidak perlu saya praktekkan lagi nih ya. Kelas sectionnya itu Mbak, saya capek ngotak-ngatik ya. Saya di Google Form pernah coba gitu section ini, tapi di sini saya lupa lagi. Saya coba ini sharing screen lagi. Mohon bersabar ya, mohon maaf kalau sama saya itu sharing screen dan lain-lain loadingnya sangat lama laptop saya. Beli baru aja Mbak. Ya, terima kasih kalau dibelikan. Saya tunggu paketannya. Namanya harus ditutup beberapa. Oh ya Mbak, bisa selingan sambil nunggu upload itu, bisa nanya satu nggak masalah OneDrive tadi ini Mbak? Halo Mbak Muti. Mbak Muti. Sebentar Pak, ini loading jadi lemot ini. Menjelang ya, menjelang loading itu loh Mbak, ada pertanyaan tentang OneDrive tadi yang 5 GB tadi loh Mbak. Iya, iya. Yang 5 tera itu. Iya Pak, silakan. Ya, menjelang Mbak menampilkan layar gini, gitu kan. Ini di Windows 10 itu memang ada OneDrive loh Mbak. Iya. Tapi dia nggak terhubung dengan Guru Inovatif ini Mbak. Kita harus
Harus Nah, sign ini in dulu, Pak. Iya, awalnya saya kan sign in-nya OneDrive ini kan Google awal saya, Gmail Pakai Gmail Gmail. saya. Iya. Ya, habis itu tersedia dia 5 GB gitu. Habis itu nih saya sign in lagi pakai Guru Inovatif gitu. Ini cara pengaturannya bagaimana? Nanti kalau kita nyimpan otomatisnya ke Guru Inovatif atau yang OneDrive yang pertama tadi itu bagaimana itu? Kalau pengaturan menyimpan, tergantung awal kita sign in, Pak. Kalau kita sign in-nya menggunakan email Guru Inovatif, maka OneDrive yang aktif itu adalah Guru Inovatif. Dan kalau ingin menyimpan otomatis, silakan nanti menu sync di OneDrive-nya diaktifkan. Gitu. Ini layarnya sudah muncul ya. Kita lanjut ke form. Untuk langkah-langkah langkah-langkah di OneDrive kayaknya sudah saya share di grup nih, Pak. Memang kalau pakai Gmail kapasitasnya hanya 5 GB. Nah, ini kita buat kuis. Tadi kita pilih kuis asal aja, misal kuis trial gitu ya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Maaf keliru. Enggak apa-apa sudah. Nah, ini presiden pertama ya, gampang aja. Ini isinya, misal, nah bedanya form sama quiz ini di sini. Kalau kita pilih quiz, akan ada pilihan ini tempat sampah, kemudian kolom komentar kalau ingin dikasih kenapa kalau siswa itu memilih jawaban ini itu ditambahkan ini. Ini untuk memberi kunci jawaban yang benar. Kita klik, nah ini berarti jawaban yang benar gitu. Kita opsinya mungkin cuma 2 begini aja. Nah, kita bisa menambahkan ini required atau wajib diisi jika siswa tidak boleh melewatkan pertanyaan ini. Itu ya. Nah, kemudian di titik 3 ini ada saya tambahkan tadi subtitle ya. Karena ada yang bertanya mengenai boleh menjawab lebih dari satu, itu dikasih di sini ya. Pilih jawaban yang paling benar. Saya membuat soal dulu nggih, belum ke section. Pilih jawaban yang benar. Kemudian kita add new. Kita kasih choice. Ini. Misalnya tokoh idola. Tuh. Di subtitlenya kita kasih pilih jawaban mana saja yang Anda anggap benar. Ini ya. Nah, ini berarti opsinya boleh lebih dari satu. Tuh ya. Nah, ini. Dan seterusnya. Apa ini? Nah, ngawur aja wes. Nah, kalau ingin kita itu opsinya lebih dari satu, tinggal klik aja ini jawaban benar. Ini juga jawaban benar. Bentar. Multiple answer-nya diaktifkan dulu ya. Jadi jawabannya boleh lebih dari satu. Nah, ini berarti jawabannya benar 2. Kemudian sebelum kita tambahkan, nah ini jadi saya ulang. Tadi begitu kita membuat 2 soal, kita add new, akan muncul tampilan seperti ini. Ada tanda panah ke bawah. Nah, kita bisa pilih mau ranking, Likert tadi pilihan penilaian sikap. Siswa harus mengupload file, boleh itu tentang esai atau apa. NPS seperti yang saya contohkan tadi, yang gambarnya seperti Speedo hasilnya. Nah, ini section. Section itu bagian tadi. Kita klik ini, section. Nah, ini section 2. Misal ini identitas.
identitas siswa. Deskripsi boleh ditambahkan, boleh tidak. Nah, ini kita beri soalnya. Misal nama lengkap. Kemudian tambahkan lagi kelas. Tuh. Nomor absen misal. Ini. Kita ingin berupa tanggal, tinggal tanggal lahir. Nah, ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita akan mendapatkan dua bagian di soal ini. Nah. Section 1 berupa soal, section 2-nya berupa identitas kan tadi ya. Nah, ini kalau ingin di move sectionnya atau dipindah bisa. Nah, kita aturkan, nggak mungkin soal itu di atas, identitasnya di bawah. Nah, kita buat dipindah begini. Nah, sehingga section identitas ada di atas, section kedua tadi tidak saya isi judulnya, tentang soal tadi ada di bawah. Kemudian kita klik dan nah, maka akan langsung berpindah. Yang pertama. Kita boleh tadi section 1 berupa soal, sekarang sudah berubah menjadi identitas. Jika kita ingin membuang juga bisa, oh ternyata saya tidak suka sama bagian ini, tinggal di remove. Atau mau menduplikat sectionnya, kita ingin section yang sama tapi pertanyaannya sedikit diubah, tambahkan duplicate. Kalau add branching ini berarti kita tambahkan cabang-cabang pertanyaan di section ini. Begitu Pak Sadi. Nah, ini saya tunjukkan previewnya. Kita coba yang mobile, karena siswa biasanya pakai HP. Nah, begini. Nah, ini kalau kita mengaktifkan immersive reader di form kita. Ya, tulisannya sudah besar, kemudian kita play. Ya karena ini aplikasinya dari bahasa Inggris, jadi logatnya bule. Ya, tapi tetap yang dibacakan sesuai yang kita tuliskan. Tuh mau diganti yang yang laki aja yang ngomong gitu. Kemudian speednya atau kecepatan ngomongnya dikurangin gitu bisa. Gitu. Ini untuk immersive reader. Nah, ini kita lihat bagiannya apakah sudah benar. Nah, sudah terlihat bahwa kita sudah memecah kuis yang kita buat. Nah, ini kalau tidak diisi, apa? Karena tadi saya tidak mengaktifkan pilihan required atau wajib diisi. Gini. Tanggal lahir bisa model seperti ini. Nah, jangan khawatir harus geser ke kiri dan ke kanan terlalu banyak. Kita tinggal pilih tahunnya saja, tahun kelahiran. Misal saya 2001, tanggal 7 Juli ini ya. Nah, maka akan selesai. Akan masuk ke yang berikutnya. Nah, ini kalau ada tanda bintang berarti tadi saya aktifkan required-nya, harus dijawab gitu ya. Nah, ini saya jawab Soekarno. Nah, ini untuk yang jawabannya ada 2. Bagaimana kalau kita memilih Muhammad saja? Nanti akan terlihat di responnya ya. Tapi karena ini hanya preview, tidak akan terlihat respon siswa nanti poinnya berapa. Karena tadi kita juga tidak mengatur poin ya, karena hanya mencoba section. Gitu, nanti di submit. Mau milih yang 2 tadi, nah ini bisa. Maka jawaban benarnya ada 2. Tidak sesuai kunci juga bisa 3 begini. Kuncinya kan harusnya 2, dia dijawab 3-3-nya, ya bisa saja. Cuma nanti poinnya 0 atau 4 gitu. Begitu Pak Sadi, apakah sudah jelas untuk membuat section? Ya paham Mbak. Habis itu ini kita kan
mungkin udah 3 kuis yang kita kerjakan kuis itu. Apakah kuis yang kita buat ini bisa retake kuis lagi, ngulang kuis lagi, atau cuma sekali kuis aja yang kita atur gitu? Ya. Di samping waktu dan hari tanggal yang kita atur yang tadi Mbak udah presentasikan tadi. Ya, kita bisa membuat kuis itu digunakan berkali-kali. Ada 2 pilihan. Jika ingin menggunakan kuis yang sama, kemudian kita cukup mengubah tanggal, maka tinggal klik setting, tanggalnya diubah, mulainya tanggal berapa, pukul berapa, selesainya tanggal berapa, pukul berapa, gitu. Tapi nanti respon yang mengerjakan pada tanggal sebelumnya dengan tanggal yang baru kita ubah akan jadi satu di Excel-nya. Kalau ingin tidak jadi satu, kuisnya bisa diduplikat aja. Jadi kuis-kuis yang kita buat akan tetap tersimpan di form kita. Kemudian kita klik titik 3, duplikat, begitu aja Pak. Kalau diduplikat ya berarti kita membuat kuis yang sama dengan respon masih 0. Begitu Pak Sadi. Maksud saya begini loh Mbak, si A yang mengerjakan kuis sudah selesai 1 sampai 10 gitu. Habis itu dia bisa mengulang lagi kayak yang di kuis yang 13 kuis yang di Office 365 kan bisa mengulang kuis itu. Bisa, melihat Pak. kunci jawaban dan mengulang. Habis itu kalau kita cuma membuat cuma sekali saja, anggaplah ini ulangan kuis. Ulangannya dalam bentuk kuis gitu, cuma sekali aja. Jadi anak nggak bisa balik lagi ke awal kalau udah ngerjakan sekali gitu. Itu Kalau maksudnya. kalau settingan di form tidak se-fleksibel di Quizizz ya. Kalau Quizizz kita bisa membuat bahwa orang yang memberi tanggapan itu cukup 1 kali. Kalau di form selama siswa tidak memasukkan email maka dia bisa berkali-kali. Kecuali dia awal itu dikasih keterangan atau kita buat soal wajib memasukkan email, maka respon untuk siswa tersebut hanya bisa 1 kali gitu Pak. Bisa diutek-utek aja bisa dicoba-coba aja di titik 3 di sebelah kanannya Pak. Itu ada settingan untuk respon siswanya. Dan kalau memang ingin ulangan ya kita restrict aja atau kita batasi di tanggal dan waktunya. Begitu Pak Sadi. Kalau saya ulang kalau ingin siswanya 1 kali ya disuruh menginput email. Ya, maksud saya itu ini siswa ini kan cerdik nih kan. Waktu 1 jam memang kita udah setting itu kan 1 jam. Dia awalnya ngasal gitu kan, ngasal semua kan habis itu dia ngulang lagi gitu. Dalam 1 jam dia cuma 5 menit ngasal, habis itu selebihnya dia udah tahu oh ini yang salahnya tadi ini. Itu maksud saya itu. Iya Pak, jadi saya ulang, kalau ingin siswanya itu cukup 1 kali, maka di settingan diberi keterangan respon untuk siswa 1 kali, tapi siswa harus memasukkan email. Jadi di pertanyaan atas itu jangan buat email siswa apa, begitu Pak. Jadi bisa 1 kali. Kemudian opsi yang kedua, Bapak bisa analisis dari hasil Excel-nya. Di Excel tadi itu kan ada kolom waktu mulai dan selesai mengerjakan. Nah, jika waktu mengerjakannya dia itu sangat singkat dan itu benar semua atau salah semua, kemudian di bawah ada respon berikutnya dia memasukkan jawaban lagi, itu kan bisa Bapak sortir yang mana yang dia mengerjakan yang sesungguhnya, begitu Pak. Jadi ada 2 pilihan. Kalau saya lebih suka melihat dari Excel-nya, dia itu main-main, mau cari yang benar atau sudah dapat contekan dari teman itu bisa dilihat dari waktu pengerjaan. Lebih simpel lihat di Excel-nya. Ya Mbak, makasih Mbak. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu 5 menit. Ini yang angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan lagi, sepertinya sudah paham ya.
Bukan paham, Bu. Belum Gimana? mencoba kalau saya. Akhirnya nanti seperti kemarin OneNote kan hanya dari tampilan Ibu, saya belum praktek langsung nih Iya. ceritanya. Kalau praktek langsung, nah itu pasti ada kesulitan nanti di situ. Oke, oke. Iya, Nah, kalau Bu. ini ya iya dulu. Iya. Nggih. Iya, nggih. Nanti ada Nggih. bisa ada Ya. waktu Oh ya, diskusi. untuk share ini maaf Bu, untuk share apa hasil dari yang nilai-nilai kemarin, kemudian untuk kelas yang sudah dibuat gimana Bu? Cara itu kan Ibu sudah ngasih tugas untuk kami. Nah, Ya. cara saya memberikan tugas itu ke Ibu gimana? Maaf, mungkin sudah diterangkan belum saya yang nggak ngikuti kemarin. Terima kasih. Oke. Jadi untuk tugas-tugas yang saya berikan itu kan sudah saya buat berupa file ya. Jadi kayak tugas nomor 1 sampai 4 itu sudah kita lalui kemarin. Yang hari ini tugasnya itu membuat satu file Office online, boleh pakai Word, Excel maupun PowerPoint, pilih salah satu saja. Kemudian membuat form, boleh quiz, boleh formulir, cukup satu saja. Nah, itu untuk tugasnya. Kemudian cara mengirimkan tugas bagaimana? Mengirimkan tugas itu nanti di menu assignment atau penugasan di Teams kita. Sengaja belum saya buat karena saya ingin nantinya Bapak Ibu menyimpan dulu hasil tugasnya di OneNote Classbook atau buku catatan kelas. Kalau Bapak Ibu lihat di Teams kita, ini mohon maaf saya tidak share tampilan tim, saya takut lemot lagi. Jadi di Teams kita kan ada posting tempat kita chatting, diskusi di Teams. Kemudian di sebelahnya ada files, tempat Bapak Ibu bisa melihat saya memberi jadwal, kemudian tutorial dan tugas. Di sebelahnya ada kelas notebook atau buku catatan kelas. Nah, itu kalau diklik, di bawah akan muncul nama Bapak Ibu dan section-sectionnya seperti Bapak Ibu punya binder. Ya, di bindernya itu di bawah setelah nama Bapak Ibu ada MEC, biodata, dan seterusnya. Nah, disitulah tempat Bapak Ibu menyimpan dulu tugasnya. Gitu. Biar latihan mengisi notebook yang ada di Teams. Biodata bisa diisi nama dan unit kerja. MEC itu diisi screenshot nilai dan transkripnya. Dan seterusnya nanti di Teams dan seterusnya. Bisa disimpan di situ dulu untuk latihan mengisi kelas notebook. Begitu, Bu. Maaf, mengisi kelas notebook. Kalau saya buka kok masih kosong ya, Bu? Ya, karena belum diisi sama Ibu. Cuman kan sectionnya sudah ada. Kalau di Teams kita. Sudah di ada. Notebook, kemudian Ya. content library. Ini ya. Ya, bawahnya kan ada nama Ibu, kemudian ada section MEC, Teams, biodata gitu ya. Nggak ada ya Bu di kelas notebook saya. Diklik namanya. Diklik nama Ibu nanti muncul ke bawah. Saya bukanya di kelas note kan ya? Di Teams, Bu. Lah ya di tim, kemudian saya ngekliknya di kelas assignment notebook. ini. Sebelumnya assignment. Ya. Oh, nanti ya. saya screenshotkan di chat ya. 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 Soalnya nggak ada. Oke, terima kasih. Oke. Ada saya yang nggak bertanya ada. lagi? Masih ada waktu 1 menit. Tidak ada ya, sepertinya sudah ingin segera praktek. Oke. Jika tidak ada, saya akhiri sampai di sini dulu materinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.